Pemirsa, air adalah salah satu kebutuhan primer umat manusia. Mulai dari mandi, mencuci, memasak, dan air minum tentu membutuhkan air yang kualitasnya terjamin. Namun, bagaimana jika air yang tersedia nyatanya masih saja tidak layak pakai dan konsumsi? Berikut fenomenanya. Pemirsa, beberapa bulan terakhir krisis air bersih masih terjadi di kawasan Jakarta Utara. Hal ini membuat warga harus rela antre guna mendapatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kami pun melakukan penelusuran untuk mengecek kondisi di lapangan. Masihkah warga Jakarta Utara mengalami krisis air? Di wilayah Penjaringan khususnya ada beberapa area yang menjadi sorotan krisis air bersih. Di antaranya Blok Empang, Blok Eceng, dan Blok Limbah. Banyak rumah warga berada di dekat laut yang penuh sampah. Di sini, kami bertemu dengan Udin, Ketua RT di Blok Empang. Miris, kondisi air di sini masih sangat memprihatinkan. Warnanya yang kekuningan serta berbau membuat masyarakat takut menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan utamanya konsumsi. Selain air yang kuning, kondisi sumur warga juga tidak layak. Banyak jentik nyamuk dan berbau sampah. Ini bikin barang, Pak? Ya kadang yang punya rumahnya aja nih. Tapi pengambilannya untuk siapa aja boleh. Warga yang membutuhkan. Kami bersama Udin mencoba melihat aktivitas warga, salah satunya Betty. Wanita ini tetap menggunakan air berwarna kekuningan untuk mencuci pakaian. Maklum saja, tak ada pilihan lain baginya. Ya dua-duanya ya, ke cucian juga, terus sama buat mandi ya, PRT ya, mandi sama buat masak lah susah. Gitu. Kita kan kalau masak kan pakai air yang isi-isi ulang begitu. Kalau nyuci beras juga kan kalau air-air begini kan takutnya nggak ini ya kan. Jadi kita pakein air isi ulang lagi, dibilasinnya. Betty kerap menyaring air dari selang dengan selembar kain untuk sedikit menjernihkannya. Nih kalau nggak disaring, tuh kan ini lumutan tuh kan. Tuh kalau nggak disaring kayak gini nih kotorannya banyak tuh. Tuh ada kerikil-kerikil ya kan. Selain Betty, kami juga berjumpa dengan Ria yang mengaku terpaksa selalu menggunakan air isi ulang untuk kebutuhan memasak dan konsumsi. Kadang-kadang kan kalau nggak ada jadi masak pakai air itu ntar dibilas pakai air aqua isi ulang baru pakai air itu gitu. Kalau bedanya ini sama yang pikulan apa? Ya beda, kalau air pikulan kadang-kadang bau obat itu kaporit itu dong. Berbagai usaha mendapatkan air bersih dengan swadaya masyarakat pun dilakukan. Mulai dari membuat sumur bor hingga menampung air pada tandon-tandon untuk memenuhi kebutuhan warga. Salah satu warga yang membuat sumur bor dan mendistribusikannya pada warga lain adalah Teguh. Meskipun pengeboran air tanah sudah tidak disarankan oleh pemerintah daerah, ia mengaku solusi ini cukup hemat dilakukan. Soalnya gimana ya, kalau PAM udah ada mungkin lebih hemat PAM ya. Iya. Kalau PAM nggak ada, kalau pikulan ya lebih hemat ini. Bentuk sumur bor milik warga RW 22 yang kebetulan mungkin ada rezeki mampu untuk membuat sumur bor karena modalnya juga tidak sedikit.
Sekitar berapa Mas Teguh? Kemarin 33 juta Mbak sekali ngepur ini. Iya. Air ditampung dalam tandon-tandon yang dibangun oleh seorang warga. Kemudian dijual seharga Rp23.000 satu drumnya atau sekitar 200 liter. Kalau perbandingannya antara air ini dengan mungkin dari PAM, mahalan mana dan per bulan tuh habis berapa Pak? Kalau perbandingannya itu, kedengaran saya itu 1 kubik itu dari PAM itu cuma paling tinggi itu 10.000. Ya, antara 7.000 sampai 10.000. Kalau di sini, ini kan ngukur ini pakai drum nih, pakai blong. Kalau mahal ini, makanya bener kata teman-teman bilang itu warga RW 22 itu masalah itu dipaksa jadi orang kaya. Solusi lain adalah membeli air pada penjajah air keliling. Harganya Rp7.000 per 50 liter atau setara dengan 2 jerigen air. Untuk pasokan air yang lebih besar, ada perusahaan swasta penyedia jasa penjualan air bersih yang mendistribusikan airnya menggunakan truk tangki berkapasitas 2.000 dan 8.000 liter. Kualitasnya pun terjamin karena melalui proses penyaringan berteknologi tinggi, yakni reverse osmosis, yang mampu mengubah air payau dan air laut menjadi air layak minum. Ternyata, permasalahan krisis air bersih tidak hanya terjadi di Blok Empang, Blok Eceng, dan Blok Limbah. Kami pun bergeser sedikit ke Gang Marlina, masih di sekitaran Muara Angke. Warga di sini mengeluhkan kondisi air PAM yang berbau, berbusa, dan berwarna keruh. Hitam, pertama kayak hitam, terus bau lumpur. Sesudah bau hitam itu dia berubah lagi, kayak got gitu tuh, got, engkau berbusa, timbulnya apa sih ya, kayak biru-biru juga itu kayak air limbah gitu. Terakhir itu kayak air limbah. Setelah itu kami nyalain sampai berjam-jam, 2 jam, 3 jam, cuma hasilnya tetap begini, nggak bisa dipakai sama sekali. Ningrum juga mengeluhkan adanya rasa tak nyaman usai menggunakan air ini. Cucu saya itu sampai kena gatel-gatel gitu, sampai ke kaki-kaki gatel gitu. Saya juga pun kalau terpaksa kita udah mau jualan itu buru-buru tuh mau cebok apa udah sampai lengket semua kemana-mana itu badan gatel semuanya. Apa layak kayak begini? Iya. Nah, ini langsung loh. Sejumlah warga curiga hal ini disebabkan kebocoran pipa limbah pabrik tak jauh dari lokasi. Yang saya amati kayaknya sih bau dari aromanya ini sih memang kayaknya bau air lumpur. Campuran ada lumpur, pada umumnya seperti kayak gini sih ada kebocoran pipa. Tim OMG pun mencoba mengkonfirmasi lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat dugaan kebocoran pipa. Kalau pabrik-pabrik, buang limbahnya biasanya kemana? Kalau kita sih ini bukan pabrik yang pembuangan limbah gitu. Oh gitu. Ya, ini mah gudang-gudang ikan Kak, bukan nggak ada limbah juga. Oh berarti di sini nggak ada pabrik-pabrik yang... Tapi kalau yang lain kurang tahu deh Kak. Mas, aku mau nanya dong, di sini sekitaran sini pabriknya tuh selain pabrik gudang, ada pabrik produksi nggak? Aku mau lihat. Ada yang produksi nggak sih di sini? Apa gudang semua? Yang mana? Oh, yang itu produksi. Oh, produksinya biasanya maksudnya gimana? Oh, cumi. Diapain? Dibekuin doang apa? Ada yang dibekuin, ada yang Kami menemukan salah satu pabrik yang masih berproduksi, namun sayang tidak berhasil menemukan titik area pembuangan limbah ataupun pipa yang diduga mengalami kebocoran.
Tim OMG meminta keterangan langsung Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta terkait indikasi kebocoran pipa. Tapi mereka belum bisa memastikan sebelum melakukan peninjauan ulang lokasinya. Otomatis kalau terjadi kebocoran, berarti kan pipanya mengeluarkan air juga kan? Ini lebih banyak tekanan mengeluarkan air apa lebih banyak yang masuk? Karena kan pipa PAM itu bertekanan. Ya, bertekanan itu kan belum tentu ada bisa air masuk. Kalau ketekanannya malah lebih tinggi kan dia malah nggak masuk kan. Terkait kualitas air PAM, Dinas Sumber Daya Air yakin bahwa produksi sudah dilakukan sejalan dengan baku mutu air yang diatur dalam Permenkes nomor 32 tahun 2017. Pemerintah sebenarnya berencana untuk menyiapkan pengadaan kios-kios air dan master meter untuk program pemberian akses air bersih melalui meter besar yang akan dikelola swadaya oleh masyarakat bekerja sama dengan PDAM. Kita tunggu saja, apakah semua solusi yang ditawarkan ini akan berakhir menjadi sebuah kenyataan atau malah menjadi penantian yang tak berujung bagi warga yang membutuhkan.